Jadi saya mau nambahin satu hal ya. Ini banyak sekali kalau orang tua itu kesalahan utamanya adalah membagi bisnisnya sama rata kepada anak-anaknya. Lah kan namanya orang tua, Coach. Nggak boleh. Kiss 95.1. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Seminggu ini kita sedang membahas harta yang paling berharga adalah keluarga. Kan gue suara dua. Suara apaan tuh? Suara misteri tahu. Aduh, hantu dong. Nah, tapi emang benar ya, namanya keluarga begitu berharganya. Karena kadang-kadang tuh banyak yang bisa kita lakukan bareng sama keluarga, termasuk untuk urusan mencari Bisnis, mencari cuan. Itu dia. Tapi ya ada yang bilang nih, katanya kalau bisnis keluarga itu selain ngebikinnya itu justru lebih repot karena melibatkan emosi yang lebih dalam. Iya. Dan kalau misalnya terjadi konflik itu bisa menyebabkan hubungan yang tidak baik, bahkan sampai dengan Perpecahan PHK, keluarga. putus hubungan keluarga. Aduh, jangan sampai dong PHK, putus hubungan keluarga. Karena emang banyak banget kalau kita lihat ya, bisnis-bisnis yang tadinya keluarga kakak adik, Iya. suami istri, warisan dari orang tua, yang karena mungkin satu dan lain hal akhirnya mereka pecah. Bisnisnya jadi pecah. Hubungan keluarganya juga pecah. Putus. Suami istri bercerai. Nah, itu dia. Ada. Lambang jadi beda tuh. Yang satu 2 ayam. Yang satu Itu. iya. Bisnis logistik juga. Iya. Kakak sama adik. Yes. Padahal bisnis sama, namanya beda. Itu dia, macem-macem kan. Nah, kita sih bukannya mau menakut-nakuti orang yang sedang berbisnis bersama keluarga, tapi pasti ada triknya nih, gimana supaya bisnis keluarga ini bisa lancar, hubungan keluarga nggak keganggu, dan bisa saling menghasilkan cuan justru. Di masa pandemi ini banyak orang mencoba untuk berbisnis dari rumah, dan partner yang paling tepat biasanya ditunjuk adalah keluarga. Aku yang bagian packaging ya, kamu yang bagian masak. Misalnya kalau misalnya bisnis kuliner atau masak-masakan. Nah, makanya nih mungkin aja apa yang kita obrolin pagi hari ini akan memberikan manfaat, karena nanti kita akan mendengarkan itu teman-teman ya. Ada Lucy Wiryono. Betul. Yang kita sudah tahu ya, dia berbisnis bersama suaminya yaitu Chef Afid, Holy Cow, yang gue tahu nih Holy Cow. Betul, gimana tuh suka dukanya ya bisnis sama pasangan sendiri. Dan ternyata Holy Cow kan tuh udah lama deh, kalau nggak salah udah berapa tahun tuh ya? Lebih dari 10 tahun. Nah, itu 11 dia. tahunan ya. Kita perlu belajar dari Lucy Betul. Wiryono. Terus juga nanti akan ngobrol bersama Nina Cokro dan Ongki Cokro. Mereka ini meneruskan bisnis toko 3 mesin jahit. Dan mereka adalah generasi ketiga loh. Iya, ini kan adik kakak ya. Adik kakak, bayangin generasi ketiga. Bayangin aja nih ya Kiss listeners, kita aja sama ibu bapak kita aja kayaknya udah gak nyambung ya. Terus udah gitu sama akongnya nih, sama kakek neneknya lebih gak nyambung lagi. Gimana caranya coba? Masih punya passion gak sih nerusin bisnis keluarga? Ternyata punya. Apa Betul. alasannya nanti kita dengarkan bersama. Dan nanti kita juga akan mendengarkan masukan dan juga input dari Coach Yudi Chandra, seorang business maximizer coach, supaya kita dapat tips nih untuk bisnis keluarga. Apa sih do's and don'ts-nya? Yes. Ada yang mungkin bisnis keluarganya karena diwariskan oleh orang tua, atau mungkin begitu ketemu pasangan, ketemu langsung ada ide kayaknya baru. sama nih. Wah, visi misinya sama, kita bikin yuk. Wah, ternyata bisa jadi sumber penghasilan baru. Seperti yang dialami sama teman kita bersama pasangannya. Sekarang mereka sukses mengibarkan bisnis di dunia kuliner. Betul, langsung aja kita sapa Lucy Wiryono. Selamat pagi. Selamat pagi Bayu dan Ivi. Kenapa mengibarkan ya, pengen bawa bendera deh. Oh iya dong. Soalnya kan Mas bendera racing ya, bendera racing ya. Gue mau tanya deh, ini sekarang line bisnis lo apa aja selain Holy Cow by Chef Afid? Satu, terus ada Jadi kalau Holy Cow Group itu Holy Cow by Chef Afid, terus ada Luby Lobster, ada Holy Rib, terus ada Holy Gu yang all you can eat itu. Terus kalau di luar itu ada Flip Burger gitu. Flip Burger itu Burger Brother namanya. Jadi kalau udah ada Burger Brother tuh ada Burger Brother tuh burger yang kampung banget sih, harganya juga murah. Oh gitu. Jadi dan ini banyak banget franchise-nya. Jadi memang kita konsepkan untuk orang yang pengen franchise, yang harganya kalau Flip Burger kan lebih mahal kan, karena kan tempatnya harus besar segala macam. Jadi kalau Burger Brother nih lebih murah lah franchise-nya gitu. Ih, keren. Ternyata banyak banget Burger ya. ada smacker nggak? Aduh, ada
ada yang baru loh Bayu. Bohong Jadi loh, ada namanya bener. di Flip tuh ada yang smash burger gitu, dan ini menunya cuma temporary, jadi cuma Waduh. nggak akan lama, jadi harus pesan nanti ya. Gue seneng nih orang jualan tapi nggak terasa jualan tuh gue seneng. Tapi gue beneran ngecas karena gue loyal customer. Oke, Lucy. Alhamdulillah. Lucy, tapi gue sih benar-benar tepuk tangan banget. Gue tidak menyangka bahwa bisnis si Holy Cow Group ini tuh sebegini besarnya Iya, gitu ya. betul. Gue tidak menyangka turunan-turunannya tuh ada ini, ada itu, ada enak, nuna. Dan ini tuh memang dibentuk sama lo dan suami ya. Betul, jadi awalnya itu emang karena suami gue tuh banyak mau ya, jadi dia tuh nggak pernah pengen dia nggak pengen kerja kantoran sebenarnya. Nah dulu kan waktu kita menikah tentu dong ya, kita kan pengennya udahlah kantoran aja, tapi nggak pernah ngomongin bisnis sama sekali gitu. Jadi aku pengen punya usaha sendiri segala macam tuh enggak gitu. Sampai kemudian dia kerja di dunia media kan, jadi biasalah AE ya Bo. Yes. Terus akhirnya dia bilang, aduh aku tuh kayaknya pengen ini deh, punya usaha sendiri. Apaan? Terus pengen kuliner. Oke, ya udah akhirnya lahirlah tuh Holy Cow. Terus waktu itu kita punya partner juga kan, suami istri juga, pasangan suami istri. Tapi kemudian kita berpisah. Kemudian ya udah akhirnya jalan sendiri-sendiri. Nah akhirnya sekarang tuh ya partnernya Mas Afid ya gue doang akhirnya. Oh my god, suami istri Gitu. berbisnis Suami bareng itu tuh istri. sebenarnya gimana sih rasanya, Bo? Maksudnya gue kan Ya pasti kan ada konflik kepentingan. iya, ada Ya, yang sangat perbedaan. personal. Tapi kan di satu sisi Iya, ini Lu harus profesional. Gimana ngebedainnya antara profesional dan personal? Jangan ngebedainnya sampai gimana, dari profesional menjadi personal. Gimana? Iya. Oh, Karena ya ini baca lo postingan berantem siapa sama- sih tuh yang kayak gitu? Aduh. Dari profesional jadi personal. Oke, terus. Kalau misalnya lo ketemu sama partner bisnis lo lagi berantem aja kan sebenarnya lo bisa tinggalin ya, lo kan nggak serumah dong. Jadi kan Duh, serumah, gue Mbak. lagi enek banget liat muka lu, tapi gue bisa pulang ke rumah gue dan gue nggak akan liat lo gitu kan. Iya. Nah, sementara kalau dengan pasangan sendiri itu memang tantangannya lebih banyak. Kayak waktu awal mulai bisnis aja deh gitu. Jadi kita harus sudah mulai buka-bukaan nih, Bayu ini. Jadi gue bilang sama dia, oke, kamu mau mulai bisnis tapi uang kita cukup nggak nih gitu, karena cicilan udah ada, udah punya anak, terus bulanannya gimana gitu kan. Kalau kamu mau startup bisnis harus ada waktunya nih gitu. Jadi waktu itu kita sepakat setahun deh paling nggak untuk bisa merintis Holy Cow. Terus udah gitu gue yang akan backing untuk pengeluaran bulanan, karena pas kebetulan gue dapat siaran yang setiap hari stripping tuh. Terus kita hitung-hitung, wah bisa nih buat cicilan aman apa segala macam. Oke, berarti kamu plafon buat modalnya nih buat bisnisnya sekian juta. Ya udah, tapi kalau nggak berhasil dalam setahun kita tutup ya bisnisnya gitu. Jadi udah diomongin sampai kayak gitu. Keren. Dan akhirnya gara-gara terbiasa udah seterbuka itu, ya semua diskusi dan semua perdebatan ya kayak gitu juga, dan nggak ada jam kerjanya dong. Jadi bisa kita lagi di tempat tidur, Udah mau tidur tiba-tiba bas. Ya, itu bisa kejadian Ini gimana gitu, nih? Lus. Ya sering banget, Bay. Wah, Sering ya banget. Jadi, Allah. Holy Cow ini kan udah 11 tahun ini. Terus udah gitu yang kita alamin tuh udah banyak banget. Jadi yang mulai dari krisis tiba-tiba ada apalah gitu. Itu tuh bisa tengah malam kejadian tuh pernah. Terus bisa yaudah deh kamu aja deh handle, aku udah nggak tahu lagi mesti gimana gitu. Bisa Afid udah pusing banget gitu misalnya. Apalagi yang menyangkut PR-ing, nah itu kan bagian gue emang ya, gitu kan bagian dia. Oke, jadi ada bagi tugasnya juga ya antara lo berdua Ada. ya? Jadi Oke. kalau yang buat benar-benar operasional, terus udah gitu ngomongin soal bisnis secara keseluruhan tuh kerjaannya Mas Afid. Tapi kalau aku bagiannya adalah untuk PR, marketing, communication segala macam. Jadi kalau ada krisis di sosial media itu kerjaan gue deh. Oh, iya. Tapi gue boleh nggak sih nanya segamblang ini? Maksudnya Apa tuh? pernah nggak sih gara-gara bisnis ini rumah tangga lo tuh jadi kacau gitu? Jadi terganggu, terancam maksudnya. Ya Gara-gara bisnis. kacau lah, maksudnya Iya, sempet iya, ada iya. obrolan-obrolan yang nggak enak. Gue nggak tahu ya, makanya gue nanya belant aja nih. Nggak pernah sih, cuma karena gini, kebetulan gue tuh juga orangnya nggak baperan. Terus Mas Afid juga bilang gitu, kita nih karena since we're partners, jadi kamu kalau misalnya aku ngomong apa segala macam, jangan gampang sakit hati ya gitu. Dan kayak gini, contoh kalau kita kan tiap tahun pasti punya program marketing lah apa segala macam. Terus gue pasti minta budget gitu-gitu kan. Itu tuh dia bisa nanya ke gue, terus
kamu mau bikin program ini buat apa? Hasilnya apa? KPI-nya apa? Terus emang nggak bisa budgetnya ditekan lagi? Bisa yang kayak gitu. Jadi memang kayak gitu gitu kan. Kalau gue punya ide atau dia punya ide, biasanya yang jadi challenger terberat untuk ide itu sparring partnernya nih. Misalnya dia mau buka Lubi Lobster deh, atau dia mau buka unit bisnis apa gitu. Gue biasanya yang paling, emang yakin kamu kenapa nggak gini? Emang marketnya gini? Emang gini? Emang kayak gitu. Oh my God, enaknya jadi sparring partner. Ya, kalau nggak kita siapa lagi, Bay? Nah, tapi kan banyak juga nih ya bisnis keluarga yang akhirnya jadi merusak hubungan keluarga itu gitu. Suami istri yang sampai pisah juga kita tahu tuh kan, yang ayam-ayaman itu ya. Yang satu gambar ayam, yang satu gambar emaknya ya kan. Ngerti dong lo maksud gue. Jadi beneran pisah gitu loh. Nah, menurut lo kalau misalnya pisah kayak gitu tuh sebenarnya kenapa? Jangan doain yang nggak enak. Enggak. Tapi mungkin ya, tapi harus diwaspadai. Kita harus waspada. Kalau misalnya dia di lo tuh oke lah ini berjalan. Menurut lo kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan sampai kemudian kalau dalam keluarga melakukan bisnis bersama tuh kemudian jadi rusak tuh hubungannya? Kira-kira gara-gara apa menurut lo? Duit, Bo. Duit, apalagi duit dan gini. Masalahnya adalah banyak banget ini sih sebenarnya bukan hanya keluarga aja gitu. Jadi bisa banyak faktor. Komunikasi, terus udah gitu lo tidak terbuka soal uang, terus udah gitu kalau lo ada sesuatu yang lo rasakan kok dia ngomongnya kayak gini ya, maksudnya kan ini bikin gue sakit hati. Nah, itu lo harusnya ngomong gitu. Jadi semua tuh harus dikomunikasikan dengan terbuka. Terus yang paling penting yang menurut gue adalah menjadi pusat kehancuran bisnis, baik itu milik keluarga atau lo partner sama orang lain, adalah biasanya kalau lo punya bisnis kayak gue nih, misalnya ngajak Bayu sama Ivi mau makan di Holy Cow yuk gitu. Terus udah gitu makan kan, mau. Begitu makan selesai terus pulang gue nggak bayar. Itu banyak banget kejadian. Banyak banget. Terus akhirnya apa? Pemasukan dan pengeluaran pribadi pemiliknya sama si perusahaan itu kayak blur, nggak ada batasnya. Dan itu yang bikin berantakan CV kalau menurut gue ya, karena karena gini, kenapa pembukuannya? Karena gini, baik gue tuh pernah banget pas lagi makan di Holy Cow, terus udah gitu ada teman-teman gue dan gue bayar gitu kan, terus temen gue tanya, kok lu bayar sih, kan lu yang punya. Nah itu padahal menurut gue ya bukan berarti gue punya terus gue seenak-enak ngambil stok, gue ngambil apa, ngajak temen gue nggak bayar. Kayak misalnya kenapa keluarga tuh bisa ada masalah sampai cerai lah apa segala macam kayak gitu-gitu ya, karena nggak apa-apa lah, gue kasbon dulu ngambil dari sini, tapi misalnya nggak cerita keuangannya, rekeningnya jadi gabung antara pribadi sama untuk urusan bisnis. Nah, terus kan kita nggak kepengen ya, maksudnya sampai ada kejadian kayak ayam yang suami istri akhirnya pisah gitu bisnisnya gitu. Nah, lo sendiri bikin perjanjian nggak sih semacam kayak sebelum nikah mungkin ada prenup gitu? Ada, iya ya. Sekarang tuh ada yang namanya postnup bahkan. Gitu bikin kan? Ada. Gue baru tahu loh. Ada temen gue juga bikin tuh postnup. Oh gitu. Ada postnup gitu. Jadi ada prenup. Kalau prenup kan sebelum menikah kan. Postnup tuh ada juga. Jadi misalnya kayak gue dan Mas Afid setelah punya bisnis terus udah gitu ada asetnya apalah segala macam. Nah itu ada postnupnya. Sebetulnya waktu itu kita udah sempat mau ngurus itu, cuman gara-gara pandemi jadi masih on hold. Tapi terus pas kita ini lagi, harus nggak ya? Kayaknya nggak usah deh. Gitu. Tapi sempat udah ada kepikiran lah kalian. Udah. Karena sebetulnya lebih ini sih, lebih memanage resiko bisnis. Karena bukan karena aduh nanti kalau misalnya dikenapa-kenapa biar gue aman deh, Bo. Gak gitu sih gitu. Cuman kalau itu sih gue udah Australia nih, nggak usah dipikirin, ribet hidup tante kalau mikirin sampai ke situ ya. Iya. Kalau kita lebih mikirin misalnya nih Holy Cow sebagai PT, kalau misalnya amit-amit gitu kita ada masalah dengan perusahaan, nah gimana caranya supaya aset kita ini aman dan anak-anak aman, gitu, ya kan? Itu sebenarnya angle-nya lebih ke situ. Makanya akhirnya kita mikir-mikir juga kalau misalnya kita beli aset tertentu, misalnya kita punya ruko atau apa, nah itu diatasnamakan siapa nih untuk mengamankan kalau misalnya sampai
ada masalah apa kita nggak tahu nih gitu. Apalagi keadaannya sekarang lagi pandemi kayak gini. Itu paling nggak buat anak-anak tuh aman lah gitu. Ngerti gitu. gue sekarang. Jadi Ngerti resikonya gue justru sekarang. yang emang untuk mengantisipasi. Nggak usah lo pikirin karena mau pisah, karena apalah ada yang main gila atau apa enggak, bukan karena soalnya itunya, gini, Say. Lo mesti ini juga kan, Bayu sama Isi, karena orang bikin usaha kadang-kadang nggak dipikirin sampai ke kita harus bikin badan usaha. Ya dong, Iya, gitu. benar. Badan usahanya CV atau PT ya, gitu. Iya. Kalau misalnya lo bikinnya CV, Iya. otomatis artinya semua aset pribadi lo akan digunakan jika perusahaan itu harus dilikuidasi. Nah, Iya. tuh. Nah, Gila ini banyak ya banget kan? catatannya nih dari Lucy nih, sumpah. Terus. Itu makanya Iya. apa kita PT aja, kalau PT aset pribadi lo nggak akan diutak-atik. Nggak akan ke bawah-bawah, iya. Benar. Benar, Jadi benar, secara legalnya, secara itu tuh mesti dipikirin sampai ke situ sih sebetulnya. Jadi bukan masalah emosi semata. Kalau bisnis tuh lo nggak bisa yang pokoknya aku akan kuasai semua supaya suamiku tidak macam-macam. Nggak bisa gitu ya, Say. Ya gitu. Orang mah kalau mau gila aja. Iya. Oke. Iya Iya. kan. Tapi berarti sih sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa lo berdua nih kebetulan memang cocok banget untuk jadi partner bisnis ya. Maksudnya artinya sudah menemukan bentuk komunikasi yang tepat, seterbuka itu, apapun put it on the table gitu kan. Jadi ya semuanya bisa dibahas gitu, nggak gerundel-gerundel sendiri di belakang. Nggak boleh gitu. baper nih. Nah, nggak boleh baper, bener itu. Lagi perempuan Iya. kalau udah mau PMS Aduh. berat buat saya karena Bu, ampun. kenapa dia ngomongnya begini? Nah, iya. Cuman ya kan ada lah masanya gitu tuh Ngerti. pasti ada gitu Ngerti kan, karena gue. nggak mungkin smooth sailing, nggak ada apa-apa tuh nggak. Cuman kalau udah gitu gue ya semakin kita dewasa, nggak mau bilang kata tua. Semakin kita dewasa, kita kan makin tahu ya. Oke, nih gue lagi nggak bisa nih. Kalau misalnya gue terusin, bubar pasti berantem. Jadi ntar ya, gitu. Gue ngomongnya 3 hari lagi. Oh gitu. Jadi Iya. cara ngomongnya Gitu. juga, jangan semuanya main langsung. Iya, karena kadang-kadang Iya, kalau benar. misalnya kita lagi Dihajar. emosi, kita tuh suka mengeluarkan, tadi yang lo bilang, Bay, Iya. suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan mungkin. Sementara kalau misalnya kita sampaikan itu kepada keluarga sendiri, dia ngerasa, lah lo kan adalah orang yang paling deket yang harusnya paling menjaga perasaan gue, kenapa lo ngomong kayak gitu? Makanya Padahal itu nggak gitu juga ya. Iya, makanya perlu juga tuh, benar, gue lagi emosi, tunggu dulu 3 hari lagi gue akan ngomong sama lo. Iya, Wah, iya, itu iya, gua iya. catat tuh, gua Oke, catat. kalau begitu Iya, 3 iya. hari lagi ketemu, sekarang gue pergi dulu, oke? Pulang-pulang kakaknya 2. Ingat Iya, ya? jangan dong, Beb. Amit-amit, Beb. Jangan Bikin kakak lagi tuh konflik keluarga part 2 tuh. Salah. Kesel banget ya, gila tadi racun. Lucy Aduh. Wiryono, terima Thank kasih you, banyak. loh. Thank you for sharing. Sama-sama, Mudah-mudahan Bayu, ini jadi Isi, inspirasi thank you. juga buat Selalu listeners ya, menyenangkan lo ngobrol sama yang lo. mungkin lagi menjalankan bisnis bareng sama pasangan. Tadi Yes. kita udah denger tuh Iya. apa yang harus dilakukan dan harus diantisipasi Benar. supaya bisnis bareng sama keluarga tetap lancar dan cuan tentunya. Iya, dan Iya hubungan dong. juga tetap Itu yang dong. paling penting. Baik Betul. Itu ya. yang utama. Amin, Lucy, insya Allah terima bisa ya. kasih ya. Thank you Ivi, Bayu, sehat-sehat kalian ya. Amin, sukses selalu. Salam untuk Mas Afid, Chef Thank Afid. you. Kamu udah Afid. pengen burger pasti. Ntar Aku aku pengen. kirimin ya. Thank you, bye-bye. Thank you, Bye, sayang. Lucy. Bye. Bye-bye. Kiss listeners, biasanya nih orang kalau bikin bisnis pengennya tuh sustain ya. Bertahan. Nah, biasanya bisa dibilang sustain itu kalau sudah 3 generasi tuh. Oh, emang gitu ya? Katanya gitu. Aduh, kalau cuman baru 5 tahun, 6 tahun tuh belum sustain. Sustain ini kaitannya kalau udah bisa bertahan 3 generasi. Cuma ada yang bilang gini nih perbedaan antar generasi. Biasanya generasi yang pertama Perintis nih. perintisnya. Oke. Generasi kedua ngelanjutin kan, ya kan, membesarkan ya. Yang ketiga yang menghancurkan. Wah, jangan gitu dong. Katanya gitu, Bay. Nah, gini, supaya mematahkan anggapan kayak begitu untuk mencari kebenarannya, sekarang kan kita lagi ngobrolin soal bisnis keluarga nih. Yes. Kita akan ngobrol dengan pemilik bisnis yang sebenarnya dia ini bisa dibilang sebagai generasi ketiga. Dulu nama usahanya, tokonya itu adalah Toko Cokrojaya, tapi sekarang sudah menjadi namanya Toko 3 Mesin Jahit.
Nah, langsung aja kita ngobrol yuk dengan Nina Cokro. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Bayu dan Kak Isi. Hai Kakak Nina. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, Nina ini correct me if I'm wrong, 3 bersaudara dan sekarang menjalankan bisnis bareng sama adiknya juga namanya Ongki Cokro yang sudah gabung juga bareng sama kita. Selamat pagi Pak Ongki. Pagi Kak Bayu dan Kak Ivi. Mantap. Bener nggak sih 3 bersaudara? Kita 2 bersaudara. 2 bersaudara. Makanya Oke. kayaknya Bayu pengen jadi anak ketiga gitu loh. Siapa tahu. Saudara dadakan kita jadinya. Nggak masalah. Nah, gue pengen tahu deh. Iya. Ini awal ceritanya dari bisnis keluarga toko 3 mesin jahit ini. Dulu kan kayaknya di ini ya, apa sih di Jakarta Barat ya, di Jalan Perniagaan ya. Betul banget. Oke. Gimana nih perjalanannya dari awal sampai sekarang dipegang sama Nina dan Ongki? Oke. Jadi kalau dari awal banget itu sebenarnya generasi pertamanya Akong atau kakek kita ya. Nah, jadi Akong itu mulai dengan toko Cokro Jaya yang dimulainya di Surabaya. Iya. Oke. Lalu tahun demi tahun akhirnya turun ke generasi kedua yaitu Papa Henry Cokro. Papa buka itu dan sekitar tahun 93 sampai 95 gitu Papa ubah menjadi toko 3 mesin jahit. Sampailah ke kita sekarang ke generasi ketiga gitu. Berarti umurnya udah berapa tuh toko 3 dari awal? 40-an tahun sekarang ini. 40-an tahun. Wow. Iya. Nah, Oke. ini berarti kan lo generasi ketiga ya. Cuman kan, aduh, nih maksudnya gue nih bukan kenapa-napa nih. Kalian tuh ngikutin bisnis ini nggak sih dari kecil gitu? Atau kan diminta untuk meneruskan ya sama orang tua kan di tahun 2016, benar nggak tuh? Betul banget Kak. Jadi kalau awalnya itu kalau aku sendiri aku masuk di tahun 2015. Kakakku kuliah di Malaysia gitu. Jadi aku yang pertama kali diberi Tanggung jawab sama papa untuk bantu di toko gitu. Nah, setelah itu pada tahun 2016 baru kita sekeluarga ajak kakak aku Nina untuk bergabung dan sama-sama berlayar bersama sih Kak. Oke. Nah, gue mau nanya deh sama Nina ya, waktu kuliah di Malaysia emang ada jurusan yang berkaitan dengan bisnis. Nah, itu berkaitan nggak sama usahanya sekarang? Sebenarnya aku di Malaysia itu majornya hotel management, jadi perhotelan. Loh, kok jadi beda? Gimana tuh begitu ada penawaran untuk gabung di bisnis keluarga, nggak merasa berkorban atau gimana tuh rasanya waktu itu? Berkorban enggak, tapi memang sedikit melenceng iya, tapi aku nggak merasa sama sekali berkorban atau ada pemikiran aku korbanin passion aku. Enggak sih, aku di sini juga merasa sangat privilege ya karena bisa nerusin legacy bisnis yang udah Akong bangun dan papa aku bangun berpuluh-puluh tahun lamanya. Tunggu sebentar. Ini yang menarik tuh adalah yang mulai duluan justru adek kan. Adeknya. Berarti di adek tuh usianya lebih muda, yang saat itu masih sekolah, jadi si Ongki ini. Tapi Ongki, lo tuh apa yang membuat lo tuh ngerasa kenapa gua nggak gandeng kakak gua sendiri? Kenapa gua nggak minta kakak gua sendiri untuk bisa gabung ke sini nerusin? Pertimbangan lo tuh apa? Kalau pertimbangan aku sendiri karena aku kan tahun 2015 aku baru mulai kuliah nih Kak. Nah, jadi uang jajan aku seret Kak kalau nggak jaga toko. Terus makanya aku putusin aku bantu papa. Terus kasihan juga papa kan sendirian. Oke. Gitu. Maka dari itu terus ada juga dulu pas awal-awal ada platform mulai platform Kaskus dan lain-lain gitu. Makanya aku juga sebagai generasi penerus yang ngerti di bidang digital. Aku jadi termotivasi untuk masukin toko aku dari offline ke
digital gitu Kak. Oke. Nah tapi maksudnya gue pertimbangan lo ngajak Nina gitu dari sisi apanya gitu? Maksudnya gue yakin banget lo pasti punya pertimbangan dia bisa mengisi gue di bagian ini nih, mungkin secara digitalnya gue ini nih. Tapi lo pertimbangan yang ngajak kakak lo sendiri untuk ntar habis kuliah lo terusin nih gini bareng-bareng ya, karena gue perlu di bagian apanya nih menurut lo? Karena memang aku sadar bahwa kakak aku, kita tuh butuh banget figur kakak aku ini Nina dalam perusahaan gitu. Oke. Ya, makanya dari situ aku sama papa dan satu keluarga, ayo kita ajak Nina buat masuk jalan bareng-bareng di bisnis keluarga ini. Nah Nina, quality apa nih dari lo yang menurut lo tuh dibutuhkan sama keluarga lo untuk meneruskan bisnis turun-temurun keluarga lo ini? Oke, menurut aku sih yang namanya bisnis, any type of business itu perlu yang namanya sosok yang harus memiliki keahlian atau part yang menonjol di bidang manajemen. Jadi kalau aku sendiri itu bisa dibilang kualitinya adalah di bidang eksekusinya gitu. Kalau bisa aku ceritain sedikit, kalau untuk adik aku sendiri itu lebih ke he thinks of the big ideas, and I'm the one who executed, and I make sure that I executed well. I see. Oke, jadi ini kolaborasinya saling melengkapi dan saling mendukung justru. Nah, pertanyaannya kan kadang-kadang banyak tuh anak yang menolak diwarisi bisnis sama keluarganya karena nggak sesuai passion. Tapi ada juga yang menerima karena memang dari kecil sudah dilibatkan. Nah, kalian tuh termasuk yang mana? Yang dari kecil sudah diajak ke toko atau udah gede baru nggak nyangka kalau bisnis ini akan diwariskan ke kalian? Nina. Oke. Kalau dari kita berdua sendiri sih memang dari kecil udah diajak main ke toko, kalau lagi liburan udah diajak papa ke toko, diminta bantu ke toko gitu, nulis nota gitu, mainin pembeli sedikit. Udah dikenalin duluan ya bisnisnya ya. Udah dikenalin duluan. Tapi ya untuk menjawab pertanyaannya Kak Bayu, memang untuk legacy bisnis ini kita merasa bertanggung jawab untuk meneruskan si Kak Bayu, karena kalau bukan kita kan siapa lagi ya. Oke. Oh gitu. Nah dari generasi ke generasi pasti ada perbedaan cara mengembangkan bisnisnya dong ya. Nah dari generasi lo nih yang sekarang sudah memegang bisnis keluarga ini, apa yang berbeda yang lo rasa yang ini caranya perlu dilakukan untuk bisa lebih membuat bisnis ini ekspansinya tuh besar gitu loh, atau cuannya tuh lebih ada lagi gitu? Apa? Oke, betul banget Kak. Jadi kalau perbedaannya dan apa yang kita mau lakuin sekarang, kalau dulu kan pastinya cuman ada toko offline gitu ya Kak, belanja di toko, orang datang, kirimnya juga offline, pesannya lewat telepon. Yes. Nah, mulai dari semenjak aku masuk dan kakakku masuk, kita rubah semua cara yang tradisional itu dirubah menjadi cara digital, di mana kita masukin toko kita ke beberapa platform digital e-commerce yang ada sekarang itu Kak. Terus media sosialnya juga kita tingkatin. Terus yang pastinya brand awareness-nya juga pasti kita tingkatin dengan cara promosi branding, promosi diskon. Jadi sekarang kita lagi mau buat platform Kak. Platform ini adalah wadah di mana para penjahit bisa berbagi ilmu, bisa memberikan ilmu, dan bisa mendapatkan ilmu. Oh gitu. Nah gitu. Jadi mirip-mirip seperti ruang guru Kak, kalau Kakak tahu. Cuma ini khusus untuk di konten-konten tutorialnya jahit gitulah ya. Menjahit. Nantinya juga ada aplikasinya juga Kak gitu. Oh my god, ada aplikasi keren banget sih. Lo membuat bisnis yang kayaknya tuh, sorry nih ya gitu, kayaknya tuh tua gitu ya, menjahit, jadi muda, kekinian gitu ya rasanya. Jadi terus ya. Ikutin perkembangan. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kan kita ini begitu dapat warisan bisnis dari orang tua, kita kan masih harus berhadapan dengan orang-orang yang bekerja di tempat kita yang dulunya bekerja sama orang tua kita gitu. Ya kan, mungkin mereka tahu zaman kita kecil
kecil masih. Nah sementara lo kan menciptakan perubahan. Perubahan itu pasti kan ada yang nerima, ada yang enggak nih. Gimana tuh caranya supaya ke bawah semuanya tetap nerima perubahan atau ide yang lo tawarin ke orang-orang lama? Oke. Memang ada perbedaan di antara kultur bekerja atau working culture-nya Akong, working culture-nya Papa, dan sekarang working culture-nya zamannya aku dan Ongki gitu ya. Tapi yang aku rasa sih rahasianya itu adalah fondasi yang kuat sih, Kak. Kak Isi. Jadi memang kita harus punya fondasi yang kuat, sistem yang kuat, dan working culture yang kuat gitu. Jadi kita harus punya pedoman-pedoman dan memang visi yang kita dari awal terapkan kepada seluruh staff kita gitu. Kita maunya jalannya seperti ini. Jadi make sure that you follow our path. Oke. Nih ada satu jadi fondasinya udah kebentuk dan kuat gitu kulturnya. Komunikasinya juga sih Kak. Iya. Nih gue mau nanya yang mungkin very blunt gitu ya, but I just have to ask this gitu. Memang menjahit ini kalau ditanya tuh passion kalian nggak sih? Karena kan ada yang passionnya misalnya seni, ada yang passionnya itu misalnya macam-macam lah ya, beda gitu. Kalau urusan menjahit ini passion kalian bukan? Kalau untuk passion sih enggak sih Kak, cuman kita terus berjuang sih melebarin bendera bisa dibilang bendera keluarga kita ya. Dan memang kita punya visi, kita berdua punya visi bahwa kita pengen membangun dan mengembalikan budaya jahit di Indonesia gitu. Oke, gue suka nih karena mengembangkan budaya jahit di Indonesia, bener juga. Dan I truly admire your honesty, ya, what you just said, gitu. Karena menurut gue dengan apa yang lo bilang nggak passion, ini juga kan sekaligus juga nih mungkin bisa yang ngedengerin anak-anak zaman sekarang gitu, bisa belajar bahwa memang terkadang itu ada sesuatu yang bukan passion kita, tetapi kita punya responsibility aja untuk meneruskannya, untuk menjalankannya. Iya, betul. Dan ada untuk beberapa orang tuh yang memang jadi Witing Trisno Jalaran Soko Kulino gitu loh ya, gitu. Iya, karena terbiasa ya. Drive-nya tuh cinta. Drive-nya tuh karena ya itu gitu loh, ingin mengembalikan kejayaan keluarga, nama keluarga dan lain sebagainya. Gue admire loh anak-anak muda yang bisa berpikir keren banget. Nina, tapi kalau misalnya boleh mundur lagi ke 10 tahun atau mungkin 5 tahun ke belakang, misalnya boleh milih nih, masih akan terus menjalankan bisnis yang sekarang atau mungkin lo ada punya pilihan lain? Jujur kalau mundur, ini bukan ngelihat dari opsi yang aku harus ambil sekarang ya, tapi memang dulu pas aku habis selesai magang di salah satu hotel di sini, itu aku sempat ada kepikiran untuk apply S2 sih Kak. Ya apply untuk S2 di bidang lain. Tapi ya tidak terwujudkan karena mungkin akunya juga kayaknya lebih sreknya ke sini sih, lebih srek. Aku lihat di sini memang butuh tangan dari kita berdua juga. Jadi ya aku jadi nggak ada penyesalan di sini ya. My heart just told me to. Iya. Nice banget. Senang banget dengernya dua kakak beradik ini. Mudah-mudahan sih akur terus ke depannya dan bisa melanjutkan bisnis ini ke generasi-generasi berikutnya tentunya. Resep akurnya gimana? Kalau untuk dari dua bersaudara menjalankan bisnis ini supaya akur, kalian mungkin ada resep yang bisa dibagi? Jangan-jangan pernah berantem nih. Kalau berantem sih pasti pernah ya, dulu sering banget berantem. Tapi lambat laun kita harus terima perbedaan ya. Jadi bukan karena perbedaan itu kita malah jadi pisah, jadi punya ego masing-masing gitu. Jadi dari yang berantem itu kita belajar sih gimana caranya kita mengatasi perbedaan dan menjadikan perbedaan itu menjadi pembelajaran yang kita bakal jadiin terapin di bisnis gitu, profesional gitu Kak. Jadi
keren ya. Jadi semangatnya untuk belajar Keren. bertumbuh bersama gitu loh. Mengembangkan Betul, ini betul. tanggung jawabnya udah dipikul bareng-bareng, ya udah konsisten dan konsekuen dan komitmen yang dipegang. Keren. Siap, kalau begitu terakhir kita minta tips dong dari masing-masing. Apa kira-kira yang harus dilakukan sama Kiss listeners yang sedang menjalankan bisnis keluarganya supaya bisa sukses seperti kalian? Oke, jadi kalau untuk tips dari kita untuk menjalankan bisnis keluarga, yang pasti harus terus hard work, harus terus berjuang, harus optimis, dan harus sabar, dan harus konsisten atas apa yang kamu lakukan sekarang. Karena mungkin untuk melihat progres itu butuh waktu yang nggak sebentar. Jadi harus sabar aja dan terus ikutin tren dan perkembangan pasar. Tetap Wih, ikuti perkembangan tren. pasar. Kalau Ongki ada yang mau ditambahin mungkin kan pasti beda nih Kalau bisnis keluarga Ongki. dengan bisnis yang lainnya. Yes, kalau dari aku sih yang penting harus punya visi yang sama Kak, satu di antara yang lainnya. Terus apa yang dilakuin itu harus diawali dengan kasih dan kita harus mentingin banget ring satunya itu tetap dalam kondisi dan situasi suasana yang baik gitu. Oh, jadi tetap solid ya di Jadi, dalamnya ya. ring satunya sama ya. setiap apapun yang dilakuin itu harus bermanfaat, bukan cuman buat kita sendiri tapi buat orang banyak. Bukan cuma cuan tapi manfaatnya yang Ongki dipikirin. dan juga Nina Cokro luar Ongki biasa. for President 2024. Wah, masih jauh, berat banget. masih jauh. Umurnya masih Nina aja 25. Oh, iya, benar-benar. Iya kan. Iya, iya. Kalau Ongki jauh lebih muda lagi. Kita tapi seneng banget dengar cerita kalian berdua yang tetap semangat menjalankan Yes. bisnis keluarga. Sekali Benar. lagi mudah-mudahan sukses ke depannya Amin. untuk toko 3 mesin jahit. Amin. Amin, Terima thank you kasih. banget Kak Bayu dan Kak Ivi atas waktunya. Dengan senang hati, Thank jangan bosen-bosen you. kita telepon ya. Iya, Wah, Kak. Tiap hari aku terima kasih nontonin kesehatan loh Kak. Oh, Yes. thank you. Oke, bye-bye. Hati-hati di hati-hati di jalan. Bye-bye. Salah ya. Bye. Have a good Bye. day. Kak Bayu dan Kak Sehat, Ivi. Bye Nina, bye Ongki. The All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning. Pagi hari ini kita lagi membahas mengenai bisnis keluarga. Karena kan yang namanya keluarga tumbuh dari kecil, mungkin secara emosional juga udah deket. Tiba-tiba berbisnis yang urusannya mungkin dari personal jadi profesional. Siapa tuh quote-nya? Ya keluarga, Oh, iya, benar. kan kita keluarga. Kalau bisnis keluarga, Iya, ya iya, kan. benar, Nah, mungkin ada juga tuh karena embel-embel emosi, kedekatan ini itu, Iya. akhirnya agak sulit menghindari konflik saat berbisnis dengan keluarga. Nah, makanya kita perlu banget nih untuk ngobrol sama seorang coach, terutama beliau ini tuh memang seorang business maximizer coach. Jadi penting sekali untuk tahu karena salah satu caption atau wisdom yang pernah ditularkan dan disampaikan coach Yudi Chandra ini di Instagramnya adalah pertikaian yang dapat lebih parah dari perceraian adalah pertikaian dalam bisnis keluarga. Aduh. Makanya bagaimana caranya supaya tidak ada konflik dalam bisnis keluarga? Langsung aja kita ngobrol dengan seorang business maximizer coach Yudi Chandra. Selamat pagi Coach Yudi. Selamat pagi Bayu, selamat pagi Isi. Terima kasih saya udah diundang untuk ngobrol. Dengan Santai senang pagi. hati kita mau mendapatkan banyak pencerahan nih dari teman-teman yang tadi udah sharing mengenai bisnis keluarga. Memang mengatakan bahwa konflik tidak bisa dihindari gitu. Nah, ada yang bilang kalau mau bisnis sih sebenarnya mendingan sendiri deh daripada ajak orang lain, nanti ribet. Apalagi kalau misalnya ajak keluarga. Nah, itu Bahkan dia. coach sendiri mengatakan bahwa pertikaian yang paling pelik itu adalah pertikaian dalam bisnis keluarga. Ini maksudnya apa sih coach? Oke, jadi kalau kita bicara tentang bisnis keluarga, sebetulnya memang itu salah satu hal yang paling menantang ya, karena ya seringnya baperan sih pakai perasaan, sehingga itu dia. Sehingga yang terjadi kalau kita bikin bisnis bareng-bareng, apalagi sama temen atau sama keluarga, itu kita aturan mainnya mesti jelas tuh. Oke, sejauh mana tuh Kejelasannya, aturannya? Apalagi sama keluarga.
Nah, jangan pakai emosi deh. Contoh gini, kalau umpamanya saya bisnis dengan kakak saya, dan sebetulnya saya lebih menguasai marketing, atau saya lebih menguasai saya punya operasional, dan saya akan lebih sering ketemu dengan orang-orang yang hebat. Ya, karena memang itu expertise saya, ya udah kasih ke saya aja gitu. Jangan karena dia itu kakak, dia itu pengen ketemu orang yang lebih bernama atau malu. Aduh, kan mestinya saya kakak yang maju. Jangan begitu. Oke. Jadi sesuai dengan kapabilitasnya, ekspertisnya gitu ya. Oke. Nah, namanya kita keluarga kan tumbuh dari kecil sampai sekarang, pasti ada perubahan termasuk dari pola pikir, personality dan lain-lain. Pada saat berbisnis dengan keluarga, biasanya apa tuh yang mungkin bisa terjadi dan harus diantisipasi, Coach? Ketika berbisnis dengan keluarga, yang paling penting untuk diantisipasi adalah kejelasan aturan main. Jadi sama kayak kita main sepak bola ya. Terkadang papa mama gitu sebagai contoh, atau ayah ibu yang harusnya jadi wasit, tapi malah ikut-ikutan main di dalam bisnisnya. Ya itu bermasalah kan. Sebagai contoh, kita udah ada sistem komisi nih. Dan karena kakak yang ngebantu di bagian marketing. Tapi minta privilege atau minta sesuatu yang khusus. Kan itu repot. Iya. Nah, berarti Coach ini secara dengan jelas mengatakan kejelasan. Nah, artinya sebenarnya kalau kita menangkapnya memang kejelasan ini diperlukan banget gitu kan ya. Sementara tidak sama keluarga aja, misalnya sama teman aja kejelasan perlu. Kalau misalnya nih, ternyata kan kata Coach jangan emosian, tapi yang namanya emosi itu ada selalu kan dalam diri namanya manusia. Juga emosi ya. Kita tuh mungkin mengkritik lah ya cara kerja kakak kita yang dalam hal ini partner bisnis kita, atau mungkin orang tua kita yang dalam hal ini adalah partner bisnis kita, atau bahkan mungkin dia yang mendirikan. Aduh, ini caranya udah laule banget loh, ini udah tua banget loh. Ini caranya udah tidak kekinian. Kita pengen pakai cara-cara sekarang, terus orang tua tersinggung dan lain sebagainya. Apa sih yang harus dilakukan agar misalnya nih emosi ini sudah terjadi, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin nggak enak gitu loh. Apa yang harus dilakukan agar hubungan ini menjadi makin baik, sementara kadang-kadang suka ada emosi yang berlebihan kalau antar keluarga gitu, Coach. Nah, itu benar banget dan sering terjadi ya. Karena itu kita harus tahu banget loh sebetulnya gini. Bahasa bisnis itu apa sih? Kalau kita bicara bahasa bisnis itu uang. Bahasa bisnis itu bukan keluarga. Bahasa bisnis itu bukan emosi. Dan kalau kita bicara tentang uang itu nggak kenal temen, nggak kenal agama dan keluarga. So ini agak sensitif ya. So kita harus bisa memisahkan antara emosi dan logika. Bahwa kalau memang udah bicara baper, nah terkadang ya hierarki di keluarga itu jangan dicampur aduk dengan hierarki di bisnis. Iya, dan kalau memang udah ibaratnya hatinya udah berdarah-darah, udah banyak luka, tercabik-cabik oleh kata-kata yang menyakitkan, ya mungkin memang butuh penengah atau seorang coach, atau juga dibilang sebagai family counsel. Ya, sehingga masukin dong profesional di luar sana, dan decision itu bukan, atau keputusan itu bukan hanya diputuskan oleh keluarga saja, tetapi juga ada pihak profesional, betul. Untuk meminimalisir resiko konflik yang sudah semakin besar gitu ya. Ya, karena bisa ngelihat dengan objektif berarti ya. Iya, benar juga tuh. Iya. Oke, nah kan tadi kan Coach Yudi bilang jangan baper, itu kunci kalau bisnis sama keluarga, termasuk sama pasangan begitu ya. Dan hierarki itu penting. Jangan misalnya di keluarga kita kakak sama adik, tapi begitu di perusahaan adiknya punya jabatan lebih tinggi, terus kakaknya jadi gak menurut gitu. Karena beda tuh hierarki di atas perusahaan sama di keluarga, begitu Coach ya. Betul banget. Jadi saya mau nambahin satu hal ya. Ini banyak sekali kalau orang tua itu kesalahan utamanya adalah membagi bisnisnya sama rata kepada anak-anaknya. Lah kan namanya orang tua, Coach. Nggak boleh. Nah, tantangannya kan gini. Kalau anak itu punya kapabilitas yang berbeda, karena setiap manusia itu unik ya. Dan setiap orang itu punya kapabilitas yang berbeda.
Bisa aja satu anak bekerja lebih keras daripada yang lain. Bisa aja juga kita bicara satu anak yang ini lebih capable atau lebih punya work ethic, sedangkan yang satu lagi maunya main-main atau have fun. Nah, hal ini akan menantang kalau dibagi sama rata. Karena dia bisa aja berkata, saya kerja lama banget loh. Saya kerja dari Senin sampai Sabtu, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sedangkan kakak saya have fun melulu, ya kan? Duduk melulu. Atau saya nggak tahu ngapain. Jadi, yang terjadi kan dia akan merasa, saya kerja capek, tapi dibagi rata. Dan itu nggak akan membuat dia berkembang secara maksimal. Tentunya makin lama dia makin ngiri atau makin merasa kayaknya ini nggak adil deh hidup. Dan belum lagi kalau umpamanya contoh memang dia mendapatkan edukasi yang bagus ya dari orang tuanya bahwa oke, bela keluarga deh. Tetapi kan ketika dia married, ketika dia punya istri, apalagi ketika dia punya anak, istri dan anak itu tentunya sudah pasti akan memberikan masukan kan. Kamu kok kerja setengah mati ya? Kamu kok kerja dari A sampai Z, kakak-kakak kamu apa adik-adik kamu cuma nyantai aja, tapi kamu cuma dapat 1/4 gitu contohnya, atau bahkan kurang dari itu. Kenapa sih kamu nggak bikin bisnis sendiri atau coba deh melakukan sesuatu yang lain? Ya, nah ini menantang. Dan biasanya pihak yang punya biasanya kalau dibagi sama rata, contohnya umpamanya 3 anak dan 2 anak yang lain juga memiliki saham yang sama gitu, besarnya. Nah berarti kan mereka yang tidak berpartisipasi aktif, tapi mereka memiliki saham yang lebih besar daripada yang berpartisipasi aktif. Artinya apa? Mereka yang bisa membuat keputusan dalam perusahaan itu adalah orang yang sebetulnya nggak kenal dan nggak tahu tentang bisnis. Dan akhirnya keputusannya nggak bagus. Iya benar, bisa jadi kayak gitu. Gue baru sekali ini tuh loh mendengar cerita seperti ini karena emang gak pernah punya bisnis keluarga ya. Cuman yang namanya orang tua kan selalu kita pengennya begitu kita nurunin sesuatu bagi adil gitu loh. Ternyata enggak ya. Mesti dilihat sebaiknya harus sesuai dengan kapabilitasnya, kapasitasnya gitu loh. Berarti ya memang secara bijak tuh orang tua sudah harus ngeker gitu ya dari sebelum diturunkan udah harus bisa ngasih bisa menilai dan kemudian bisa memberikan penjelasan juga ke anaknya ya kenapa dia punya pertimbangan itu. Bener gak Coach? Betul banget. Kalau buat saya sih gini, lihat anak Anda, yang mana sih yang aktif, yang mana sih capable untuk melakukan bisnis, atau yang mana yang kira-kira ya memang passionnya bukan di bisnis. Nah, buat yang passionnya nggak di bisnis, ya kasih aja aset atau sesuatu di luar bisnis itu sendiri, sehingga akan mencegah pertempuran keluarga. Dan harus jelas gitu ya perjanjiannya, tentunya gitu ya. Nah, bicara soal perjanjian dan pertempuran keluarga, kadang-kadang bisnis juga kan bisa dilakukan bareng sama pasangan atau juga mungkin sama kakak sama adik. Supaya tidak terjadi pertempuran keluarga, apa tipsnya buat Kiss listeners yang ingin menjalankan bisnis bersama keluarga? Boleh di-highlight lagi, Coach? Sekali lagi aturan main. Itu dibuat jelas. Jangan pakai nggak enakan. Dan apabila Anda yang benar-benar dalam arti kata Anda yang mengambil kendali, Anda harus ambil share yang lebih banyak. Karena harus ada gitu ya? Harus ada yang mayoritas gitu? Mayoritas. Karena kalau kita bicara equal share, itu adalah tanda bahwa bisnis itu nggak bakal jalan kemana-mana. I see. Nggak bakal jalan kemana-mana. Karena ketika share-nya sama dan ada dua keputusan yang berbeda, ya udah nggak gerak kemana-mana tuh, karena nggak ada yang bisa buat keputusan, nggak ada yang bisa buat langkah. Dan nggak usah nggak enakan, bilang aja udah saya 51%, kamu 49 contohnya, seperti itu. Apalagi kalau kamu adalah orang yang lebih visioner ya, atau kamu drivernya atau engine-nya. Lakukanlah, buatlah keputusan yang sulit sekarang, jadi kedepannya enak. Jangan bikin gampang sekarang, nanti belakangannya susah. Iya benar. Mendingan susah di awalnya ya, Coach ya. Ribet di awal, tapi kedepannya lancar karena aturan main yang jelas. Oke, selain aturan main, Coach. Aturan main, selain itu ya harus jelas tentang emosi. Emosinya. Ini dia nih. Pengelolaan emosi, apalagi sama keluarga sendiri, baper kadang-kadang. Aduh. Nah, jangan baper-baperan deh, jangan baper-baperan. Jangan baper ya.
bisnis itu bahasanya uang. Dan uang itu nggak baper, uang itu jelas dihitung. Uang itu jelas kok, maksudnya ukurannya itu jelas banget. Tapi kalau emosi ukurannya nggak jelas. Ngeliat tampang sebel, jadi sebel gitu kan, ukurannya nggak jelas. Iya, oke. Aduh coach, thank you banget. Jadi kita yang pertama aturan main, yang kedua adalah pengelolaan emosi. Betul. Nah ini sudah semakin jelas bisnis keluarga kalau misalnya mau sustain, mau berkelanjutan, tuh deh tuh ya. Jangan dengan jadi konflik, terus dua-duanya jadi malas ngerjain bisnisnya, jadi mati deh tuh, jadi nggak jalan bisnisnya. Betul. Kadang-kadang soalnya yang menghalangi kita bikin aturan main jelas karena merasa udah deket sama keluarga sendiri, sama pasangan sendiri. Padahal justru hitung-hitungannya beda ya. Justru lebih harus pelik, harus detail lagi tuh dengan keluarga ya. Apalagi keluarga ya. Apalagi keluarga. Benar. Oke, ini yang kebalik banget di pikiran atau mindsetnya. Oke, Coach Yudi Chandra, terima kasih banget nih buat segala inputnya. Semoga teman-teman kita yang mendengarkan yang sedang menjalankan bisnis bersama dengan keluarganya bisa semakin terang lagi, bisnisnya bisa makin cuan dan maju sukses lagi ya. Tanpa hadirnya konflik di antara mereka. Ya, betul. Tapi yang gua highlight sih ya tadi dari obrolan dari Coach ya adalah hati-hati sama masukan dari pasangan sendiri. Terima kasih Coach Yudi. Have a nice day. Thank you Bayu, thank you Isi. Bye. The All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Jadi dari obrolan mengenai bisnis keluarga hari ini banyak banget sih informasi yang bisa kita tangkep nih. Yang pertama yang jelas memang kadang-kadang karena keluarga akhirnya rekening antara perusahaan, rekening bisnis sama rekening pribadi jadi acak adut. Yes. Kan lu yang punya restorannya, traktir gue dong. Padahal gak bisa gitu juga ya. Itu yang malah bikin jadi berantakan sebuah bisnis keluarga. Belum lagi kalau terjadi konflik. Ya kan, di antara keluarga itu biasanya lebih baper. Jadi kemana-mana ya. Nah ini juga tuh yang perlu diperhatikan supaya nggak gampang kebawa. Bukan nggak gampang kebawa emosi sih boleh, tetapi ya jadi jangan kemana-mana gitu loh. Ingat profesional, personal ya personal. Iya, dan yang pasti sih aturan main harus benar-benar jelas nih. Harus lebih jelas lagi bahkan ketika bisnis keluarga ya nggak Bang? Iya, karena hierarki di keluarga sama hierarki di bisnis belum tentu sama. Iya. Ya kan, apalagi kalau misalnya kamu punya rencana mewariskan bisnis ke anak, ya bukan berarti si sulung akan mendapatkan jabatan dan memegang warisan bisnis, tapi justru yang paling capable, meskipun mungkin itu yang bungsu. Boleh-boleh aja ya. Iya, benar banget. Aduh, menarik deh, banyak banget tuh tadi. Salah satunya juga adalah jangan bagi ke semuanya sama rata. Kalau misalnya bisnis dari orang tua, ya kan, kalau misalnya sama suami istri dari Lucy tadi kita dengerin juga ada postnap ya. Iya. Postnap ya. Kalau prenup sebelum menikah, postnap setelah menikah. Oke, jadi pokoknya yang mau menjalankan bisnis keluarga, Kiss listeners jangan takut ya. Kalau memang ngerasa sekarang ini suami istri bisa jalan bareng membentuk bisnis bersama, UMKM apalah itu, lakukan saja. Tapi ingat ya, pembahasannya nih harus sangat detail. Betul. Supaya hubungan tetap harmonis satu sama lainnya. Iya, gue jadi punya rencana nih untuk mewariskan bisnis. Gue mau mewariskan bisnis ke anak-anak gue. Kan pohon-pohonan lo itu? Enggak dong. Itu bisnis istri ya? Bisnis istri bareng sih sama gue. Nah. Iya, tapi bukan itu yang mau gue warisin. Apa tuh yang mau lo warisin? Mikrofon. Gitu? Biar mereka jadi penyiar radio juga. Kiss 95,1 FM.